hidup dalam keluarga dekat nyaman. Nah, untuk itu kami nanti mengajak Bapak-bapak dan Ibu semuanya untuk bareng-bareng kita ngobrol santai aja tentang bagaimana kita mencegah virus intoleransi yang ada di sekitar kita semuanya. Bapak yang saya hormati, nanti saya minta waktu panjenengan semuanya, tentu dengan keterbatasan dan kita batasi waktunya supaya nanti tidak terlalu panjang. Kita tidak ada narasumber khusus. Semua yang hadir pada malam hari ini dapat menyampaikan pendapatnya, tentunya dengan batasan waktu yang ada. Saya di sini ada melihat Pak Pendeta Agus Wijayanto, ada Pak Pendeta Joko Purnomo, ada Pak Pendeta Zakius, ada Mas Farid Sunarto, ada Mas Indra Gunawan, ada Pak Ibrahim Ismail dari Poso, ada banyak tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini. Tentunya Abid Nego, ada Pak Pendeta Novembri, ada Mbak Nung, dan monggo nanti kita sama-sama. Dan pada malam hari ini kami di Omah Hijau juga mengundang secara offline, ada sekitar 10 orang di ruangan tengah itu, nanti akan menyampaikan pendapat-pendapatnya bagaimana kita mencegah virus intoleransi ini jangan sampai menjadi pandemi. Karena yang kita khawatirkan saat ini mungkin virus corona atau COVID-19, tapi ada hal yang lebih kita prioritaskan juga dan jangan sampai luput dari perhatian kita, yaitu virus intoleransi. Bapak yang saya hormati, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih. Pak Ibrahim, masih ada? Mas Farid Sunarto? Baik, Bapak-Bapak, saya minta pendapat dari pertama Pak Agus Wijayanto, Pak Pendeta Agus Wijayanto. Monggo, saya beri waktu singkat saja. Tip-tip apa dalam menjaga agar virus intoleransi ini bisa kita cegah sedini mungkin dan kita bisa mempererat toleransi dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat kita. Monggo, silakan. Ini saya menyampaikan sesuatu yang lama jadi unek-unek. Ya, tapi mungkin termasuk hari ini tadi juga ada penanganan di daerah Manang dan juga saya melihat ada kesamaan nasihat dari pihak pemerintah juga dari pihak-pihak atasan. Tapi nasihat ini menurut saya merugikan dari pihak saya. Karena begini, setiap kita membangun gedung gereja, kemudian ada gejolak dari masyarakat. Kemudian nasihat dari para tokoh-tokoh itu kita supaya mundur dulu, diam dulu untuk menjaga supaya tidak ada perpecahan atau pertikaian, kan begitu. Sehingga tidak jadi bangun kita karena selalu gejolak selalu muncul dari sana, lalu kita disuruh diam dulu, mundur dulu, termasuk yang di Gadingan juga ini yang di Manang sama. Kita akhirnya kan padahal setiap kita mau bangun ada perlawanan. Nah, jadi akhirnya kita menjadi tidak jadi bangun karena menunggu situasi menjadi tenang. Sedangkan kalau kita bergerak sedikit menjadi gejolak lagi, yaitu maksud saya hanya ingin Faisal juga waktu pertemuan dengan Pemda juga ada nasihat seperti itu. Terima kasih. Ya, hanya itu Pak Agus. Ya, ya.
Oke, Mas Sobarin, Mas Sobirin, halo. Baik, siap, Mas Ya, Faisal. Mas, disampaikan tip-tipnya, trik-trik dalam rangka menjaga untuk mencegah ini virus intoleransi. Baik, terima kasih. Mungkin saya sederhana saja ini. Karena isu intoleransi ini sebenarnya sudah banyak dikupas dan virusnya juga sama-sama sudah tahu. Sebagai contoh misalnya apabila ada satu masyarakat merasa tidak nyaman tinggal, merasa tidak nyaman bergaul dengan masyarakat lainnya karena faktor perbedaan agama, perbedaan keyakinan atau perbedaan kelompok, itu adalah sudah merupakan virus intoleransi begitu. Kalau kemudian sampai kepada penolakan pendirian rumah ibadah dan sebagainya, jelas sudah tindakan intoleransi. Atau penolakan penggunaan misalnya tempat umum untuk kegiatan keagamaan tertentu, jangankan yang minoritas, yang mayoritas saja juga masih diperlakukan intoleran oleh sebagian warga. Misalnya kalau tadi disampaikan sulit membangun gereja, itu juga saya kira PR kita bersama. Bahkan Nahdlatul Ulama yang diakui sebagai mayoritas juga masih diperlakukan intoleran. Misalnya ketika ingin melaksanakan kegiatan harlah di salah satu masjid di Jogja itu juga ditolak oleh sebagian warga. Memang ini virus yang sudah sedemikian akut di beberapa tempat dan memang butuh komitmen. Nah, terkait dengan misalnya tadi saya tertarik dengan kesulitan membangun rumah ibadah. Ini juga terjadi di mana-mana. Baik itu minoritas yang ada di Pulau Jawa maupun minoritas yang ada di luar Pulau Jawa. Tapi seperti kasus yang beberapa waktu lalu terjadi, misalnya di Jabodetabek misalnya, memang pendekatan secara terbuka itu resistensinya beberapa tempat itu tinggi. Nah, biasanya itu menggunakan strategi-strategi tertentu agar resistensi itu menjadi berkurang sehingga pelaksanaan ibadah bisa dilakukan. Substansinya adalah negara atau pemerintah itu memberikan jaminan, memberikan hak kepada warganya terkait hak beribadah sesuai dengan agamanya. Tapi pada kenyataannya memang untuk pendirian rumah ibadah ini ada satu daerah yang memang sulit, ada juga beberapa daerah yang sudah mulai terbuka, tapi memang untuk minoritas ini masih menjadi PR kita bersama. Jangankan yang minoritas, yang mayoritas pun juga masih mendapatkan penolakan atau tindakan intoleransi. Maka sebenarnya kalau menurut kami virus intoleransi ini harusnya sudah mulai dikikis sejak di bangku sekolah begitu. Pengalaman seseorang dari misalnya SD, SMP, SMA, kalau di situ memang ada bibit-bibit intoleransi dan dibiarkan, itu menjadi berbahaya untuk di masa yang akan datang. Tapi saya kira Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa negara kita sedang on the track untuk memang mengikis intoleransi. Meskipun ini berat, tapi ya mari kita kerjakan bersama. Kalau untuk yang lain-lain, apa yang sudah misalnya beberapa dilakukan, seperti pengalaman saya menangani jemaah Philadelphia di Bekasi, di Jalan Jaya juga, saya kira meskipun secara formal tempat ibadah tersebut tidak diterbitkan IMB, tapi kemudian warga jemaat itu bisa melaksanakan ibadah dengan memanfaatkan sebuah gedung yang difungsikan sebagai tempat ibadah. Tapi saya kira ini tidak solusi akhir ya. Istilahnya memang rekayasa sosial dan rekayasa lingkungan menjadi PR kita bersama ketika masih ada kelompok atau orang yang bersikap intoleran. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Demikian Pak Faisal. Halo, tes. Ya, siap. Baik, terima kasih Mas Sobirin. Tadi sudah disampaikan bahwa penolakan terhadap yang ada selama ini, intoleransi terhadap hal-hal yang sifatnya keagamaan, bukan hanya terjadi pada pembangunan
rumah ibadah atau tempat ibadah saja seperti di gereja yang terjadi di Pulau Jawa, tapi juga dialami oleh mayoritas, di mana mayoritas itu kemungkinan menjadi terlalu banyak diam seperti yang terjadi di Jogja. Tapi itu dinamika nanti bisa kita diskusikan lagi. Di sini ada Mas Farid Sunarto. Ada enggak? Halo, Mas Farid. Pak Pendeta Joko. Itu ada Mas Faris di bawah, Mas. Mas Farid. Ada. Nah, siap. Ada. Iya. Oh, ya, Mas Farid, monggo tolong disampaikan tip-tip jenengan bagaimana cara mengatasi melakukan perusakan Kristen yang dilakukan oleh sekelompok yang memang ya terus terang saja anak-anak yang dihina secara Islam. Nah, ini memprihatinkan menurut saya. Memprihatinkan lantaran doktrin radikalisme, intoleransi itu ke anak-anak kita tanpa kita sadari dan juga lingkungan tanpa menyadari sampai ada kejadian seperti itu. Tentu ada yang salah gitu. Dan mestinya memang harus diusut itu bukan di anaknya, tetapi siapa yang melakukan ini kan pasti orang dewasa gitu. Nah, ini juga jangan sampai ada justifikasi bahwa Mas Farid dibuka audionya, Mas. Audionya tertutup, nggak dengar. Ya. Oh ya. Jadi kasus di Semanggi itu salah satu contoh juga bahwa tidak ada orang Muslim yang juga menganjurkan seperti itu. Jadi kita sadari bahwa kelompok-kelompok radikal itu melakukan kampanye kebencian itu sampai menyusup ke lingkungan terdekat kita gitu, sampai kita saja juga orang yang ada di Solo taunya juga sudah meledak seperti ini. Jadi apa yang kita lakukan mestinya ya memang harus ada gerakan di mana Jogotongo itu juga bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan intoleransi, kekerasan seperti itu sehingga tidak sampai terjadi kejadian serupa, saya kira gitu. Kalau Solo Simfoni sendiri kegiatan pencegahan mendorong toleransi itu ya Baik, terima kasih Mas Farid Sunarto. Beliau ini pimpinan dari Solo Bersimfoni yang selama ini gerakannya juga banyak berupaya membangun perdamaian khususnya di kota Surakarta dan sekitarnya. Terima kasih beliau tadi menyoroti tentang pendidikan sejak dini yang mengarah pada intoleransi, dan seharusnya kita juga sedini mungkin juga memberikan pendidikan kepada anak-anak kita untuk membangun toleransi
dalam rangka nanti ke depan supaya tidak terjadi hal-hal yang sudah terjadi selama ini, kejadian-kejadian yang harusnya tidak perlu terjadi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya berikan waktu pada Pak Joko Purnomo, Bapak Pendeta Joko Purnomo. Sebelum nanti habis ini Bapak Joko Ngadimin, beliau seorang budayawan yang ada di Kota Surakarta. Monggo sebelumnya kami berikan waktu pada Bapak Pendeta Joko Purnomo. Silakan. Dari situ, Del. Halo? Ya, sudah. Monggo, Pak. Ya. Terima kasih untuk kesempatan ini, yang pertama. Yang kedua, kok nggak salah kalau saya memperkenalkan diri. Karena baru kali ini saya muncul. Nama saya Pendeta Joko Purnomo, rumah saya di Teluan. Saya juga dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia di Sukoharjo. Oh iya. Itu saja perkenalan saya dulu, ya. Saya tertarik sekali dengan tema yang diusung oleh Gus malam hari ini, karena judulnya mencegah virus intoleransi. Ya. Saya tertariknya dengan apa? Dengan virusnya itu loh. Karena kata virus ini kan lagi top-topnya pada hari-hari ini. Saya banyak sekali ditanya oleh jemaat, oleh kenalan, dan orang lain juga yang bertanya, Pak Pendeta, ini kira-kira COVID-19 ini berakhirnya kapan? Kan bicara soal virus ya. Jawaban dulu dengan sekarang kok saya beda. Jawaban saya sekarang ini kebanyakan berkata begini, sudah sekarang kita nggak usah tanya kapan virus itu berhenti. Kapan COVID-19 itu berhenti? Karena menurut saya kalau namanya virus itu tidak akan ada berhentinya. Sampai kapanpun juga itu nanti akan terus ada virus itu. Ya. Akan terus ada. Jadi ya sekarang siap-siap aja untuk hidup berdampingan dengan virus. Kan dulu waktu virus influenza merebak juga pertama kali ya menggegerkan dunia. Tapi sekarang sudah kita biasa dengan influenza. Kira-kira begitu. Terus intoleransi ini. Nah, kalau kita bicara soal virus intoleransi ini sebetulnya sudah ada mulai dulu kala. Saya waktu kecil saja saya sudah disuntik terus sama virus intoleransi ini. Sejak kecil waktu itu, ya di dalam keluarga sendiri. Bagaimana saya dididik, saya didoktrin untuk ini intoleransi sebetulnya. Dan saya percaya bukan cuma saya, tapi banyak orang mengalami seperti ini. Baik pada waktu masih anak-anak ataupun bahkan sampai pada dewasa. Jadi kalau kita bicara soal ya, sudah mulai dahulu kala akan selesai ini intoleransi, saya kira kalau bicara selesai orang tetap putus asa, ya wis lah. Ono yo ben ora ono yo ben tentu tidak akan seperti itu. Cuman persoalannya sekarang kalau bicara intoleransi seperti saya ngomong tadi, waktu kecil pun saya sudah mengalami ini ya.
Artinya seperti jawaban saya, virus corona ini berhenti enggak? Ya enggak akan berhenti. Kita siap untuk hidup berdampingan dengan virus ini. Nah, dengan intoleransi bagaimana? Dengan sikap-sikap orang yang intoleransi bagaimana? Saya kira ya kita harus siap untuk hidup berdampingan, ya, untuk hidup berdampingan. Artinya sampai kapanpun juga secara real kita harus terima dengan lapang dada. Itulah keadaan kita sampai kapanpun juga. Namun dengan kata mencegah lah ini menarik juga ini, ya. Mencegah artinya jangan ngeloske begitu saja. Dan bagaimana mencegahnya? Ya paling tidak saya berpikir untuk mencegahnya kita yang mengembangkan sikap-sikap yang bertolak belakang dengan intoleransi. Contohnya mengembangkan bagaimana kita harus punya sifat moderasi agama, itu harus ada pada kita, ya, itu menjadi jiwa kita. FKLK ya, betul ya. FKLK ini salah satu dari para bentuk di mana kita membangun moderasi beragama. Membangun bagaimana kita saling mau mengerti, saling mau menerima, saling mau peduli dengan orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita, tidak seiman dengan kita, tidak seilmu dengan kita, tetapi kita bisa hidup berdampingan, ya, hidup berdampingan. Ini adalah kelompok-kelompok yang perlu dikembangkan. Yang perlu dikembangkan. Tidak hanya sampai malam hari ini, saya berharap ya terus sampai kapanpun kita mampu untuk mengembangkan hal ini, ya. Kemudian yang berikutnya ya kita sendiri jangan lakukan itu. Kita sendiri jangan lakukan itu. Jangan lakukan, tetapi sebaliknya adalah kita ya nyun sewu ya mesti mau gembar-gembor kemana-mana. Gembar-gembor untuk apa? Untuk jangan intoleransi dimanapun kita berada. Tetapi saya kira hal yang paling penting adalah diri kita sendiri yang harus menjadi contoh, yang harus menjadi teladan, yang harus melakukan lebih dulu. Baru setelah itu kita gembar-gembor kemana-mana, kita sudah ada buktinya, begitu. Sudah ada buktinya. Jadi jangan sampai kita saya khotbah tetapi tidak bisa melakukan koyok gajah di belangkoni, ya toh. Jadi ya apa yang saya sampaikan ini baru di permukaan mungkin ya. Tetapi ini pun juga sekali lagi bukan sikap putus asa, bukan. Tetapi sebuah realitas yang ya yuk kita hadapi bersama-sama. Kita hadapi bersama-sama dan tidak perlu lalu memunculkan sebuah kebencian di dalam hati kita masing-masing. Walaupun kita ngerti, kita tahu si A, si B, si C ini masuk intoleransi, ya toh, masuk orang-orang di dalamnya. Tetapi ya kita mesti mau mendekati mereka, mau tetap menghargai mereka. Toh bagaimanapun juga mereka juga sesama kita. Saya kira itu dulu. Baik. Cukup panjang mungkin, maaf sekali ngomong sudah kedawan. Matur suwun. Tidak apa-apa, terima kasih Pak Pendeta Joko Purnomo sudah memberikan beberapa hal kepada kita semuanya bahwa sebenarnya virus intoleransi ini sama halnya dengan virus-virus yang lain seperti juga virus COVID-19 dan kita harus siap hidup berdampingan dengan virus-virus ini dengan cara mencegah, yaitu dengan memperbanyak hal-hal yang sifatnya toleran, kita memberikan contoh, menjadi teladan, dan jangan sampai kita justru malah melakukan hal-hal yang dikatakan tadi intoleransi. Kita yang berkampanye tentang toleransi justru kita melakukan tindakan intoleran. Terima kasih Pak Joko Purnomo, Pak Pendeta. Kita beranjak kepada Pak
Joko Ngadimin. Beliau seorang pelaku seni budayawan ada di Kota Surakarta. Pak Joko Ngadimin, Mas Joko Ngadimin, sudah siap? Halo, selamat malam. Sudah siap, Mas Pak Haji? Ya, monggo. Ini Mas Joko Ngadimin kebetulan ikut luring offline. Dia juga ada di Omah Ijo. Monggo, Mas Joko Ngadimin. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya tema malam ini mencegah virus intoleransi ini tema yang sangat bagus, dan ke depan memang harus selalu dibumikan bahwa virus-virus toleran ini harus dibumikan ke dalam gerak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi intinya sebetulnya adalah intoleransi ini adalah sebuah sikap atau perilaku manusia atau orang yang tidak mau menghargai atau menghormati sikap dan perilaku orang lain. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah sikap atau perilaku, sehingga sebetulnya persoalan intoleransi ini yang awalnya saya sangat yakin bahwa intoleransi ini hanya sebatas pada tidak menghargai atau menghormati perilaku dalam tingkatan yang kecil, tetapi sekarang intoleransi itu sudah mengarah pada perilaku yang berat dan menjadi distorsi moral, misalnya intoleransi terhadap kebebasan keyakinan dan beragama. Nah, oleh karena itu sikap dan perilaku intoleransi ini adalah sikap yang nantinya harus dibenahi, harus ditata melalui pendekatan budaya. Karena apa? Karena sikap dan perilaku itu sendiri adalah budaya, di mana perilaku budaya intoleransi ini kita runut dari sejarah pendidikan. Ini sebetulnya sikap-sikap seperti ini sebetulnya sudah harus mulai ditata, kemudian ditekan mulai dari pendidikan dini anak, baik di keluarga maupun di tataran sekolah PAUD misalnya. Nah, oleh karena itu intoleransi yang merupakan sikap dan perilaku budaya ini pendekatannya kemudian kita harus benar-benar mengejawantahkan budaya ini dalam menekan virus intoleransi ini. Jadi seperti itu menurut saya. Cukup Mas Joko Ngadimin? Halo? Ya. Ada tambahan lain? Ya, ada tambahan sedikit. Virus intoleransi ini saya pikir adalah sikap dan perilaku yang jika kita biarkan ini nanti lambat laun justru akan merusak peradaban. Baik peradaban manusia dalam ruang keluarga, kemudian peradaban ruang manusia dalam skop kemasyarakatan sosial, kemudian ruang manusia dalam skop masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu sikap intoleransi ini secepatnya dan segera mungkin harus dicari solusinya untuk benar-benar ditekan melalui berbagai pendekatan. Utamanya adalah pendekatan budaya, kemudian pendekatan agama dan spiritualitas, dan kemudian dukungannya tentu adalah pendekatan ekonomi. Sehingga ada tingkah pendekatan yang menurut saya sangat bagus, yaitu pendekatan kultural, kemudian pendekatan agama, dan pendekatan ekonomi. Saya pikir itu. Oke. Terima kasih Mas Joko Ngadimin sudah memberikan beberapa hal kepada kita semuanya, diantaranya mencegah virus intoleransi ini mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan budaya,
persuasif kemanusiaan dan mungkin juga bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Hadir pada malam hari ini juga ada Mas Endra Gunawan. Halo. Mas Endra Gunawan hadir. Terus nyambung nih Mas Endra. Oke, nyambung. Mas Eko Budianto. Mas Endra nyambung. Oh, Mas Endra mana? Ya, ada di bawah. Halo. Ya, selamat malam Mas Endra. Agak terkendala mungkin ya. Mas Travel itu sudah siap namanya, sudah on itu. Halo Mas Indra. Sebenarnya sudah on sih. Sambil nunggu Mas Indra Gunawan, Pak Pendeta Zakius. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, monggo disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang jenengan sampaikan tentang bagaimana caranya mencegah virus intoleransi ini supaya tidak berkembang di masyarakat. Monggo Pak Pendeta. Baik, selamat malam. Ya, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Boleh bersama-sama dalam diskusi ini. Salam kenal bagi rekan-rekan yang lain. Saya Pendeta Zakius dari Baki, ya, yang juga dipercaya menjadi Sekretaris Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Sukoharjo. Ya. Jadi rekan-rekan yang saya hormati, berbicara tentang intoleransi, saya akan mencoba melihat kenyataan-kenyataan yang sekarang sedang ada, yang sekarang sedang in hari-hari ini. Tadi sudah diungkapkan, termasuk yang di Genteng Semanggi, termasuk tempo hari yang ada di Gading tentang gereja. Saya ikut terlibat, berbicara tentang rencana pembangunan yang ada di Gondang, Baki. Nah, ini yang saya lihat bahwa sebenarnya penting sekali kita perhatikan adalah bibit-bibitnya, ya, bibit-bibit intoleransi itu yang kita lihat sebenarnya memang tadi sudah dikatakan Pak Joko, itu sudah dari dulu ada yang benar, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah hari-hari ini menggejala di kalangan anak-anak muda dan anak-anak. Jadi intoleransinya itu bergeraknya, maksud saya. Jadi bergeraknya itu menggunakan sarana alat-alat yang mereka biasanya usia-usia sedemikian ini kan mudah sekali disulut, ya, emosionalnya mudah sekali, sehingga mereka lah yang sering dipakai menjadi alat untuk menggerakkan intoleransi. Nah, hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama perlu kita perhatikan sebenarnya pemahaman terhadap keyakinan itu yang kita lihat awalnya, ya. Saya sendiri dari kecil juga melihat bagaimana pemahaman keyakinan ini. Saya bukan dari kecil menjadi Kristen juga. Jadi pemahaman keyakinan yang memang di dalam setiap keagamaan pasti ada mazhab-mazhab tertentu yang kadang-kadang repotnya itu yang bahasa yang kita ngerti hari-hari ini adalah pokoknya itu. Nah, pokoknya yang kalau orang mengatakan pokoknya itu bertentangan seperti dikatakan oleh budayawan kita tadi, bahwa intoleransi itu kan memang orang yang tidak merasa nyaman di keperbedaan, pengennya mau seragam gitu, pengennya harus seperti saya semua, kan kita kan nggak bisa. Di dunia sekarang ini kan kita semua pasti ada perbedaan, namun mereka biasanya tuh tidak nyaman di perbedaan, tidak menghargai keperbedaan, ya, maunya seragam, tidak unity in diversity, bukan itu. Nah, bagaimana sebenarnya yang perlu kita perhatikan, bagaimana hal yang
kita perlu perhatikan sekarang, yang pertama kita melihat bahwa bagaimana kita sendiri sebagai orang tua, lihat dari orang tua, pendidikan keluarga. Itu penting sekali. Sehingga jangan kecolongan seperti yang ada di Semanggi ya, sampai orang tuanya sendiri nggak paham, nggak sadar bahwa anak-anaknya tuh dibawa, dididik di dalam hal yang sangat-sangat mengerikan sekali untuk ke depan. Anak-anak kecil dididik untuk melintang manah, wah ini diajar perang-perangan itu wah sangat mengerikan. Jadi pikirannya sudah menganggap orang lain itu musuh. Gitu. Nah itu yang sangat perlu kita perhatikan. Jadi pendidikan keluarga, jadi itu yang penting. Yang kedua kita melihat begini, pendidikan keluarga terus kepada pendidikan di sekolah. Kurikulum ini monggo kita sendiri, kita semua yang bisa terlibat di dalamnya, yang dapat pendidikan, kita masuk ke sana dapat menyampaikan seperti kemarin itu diungkapkan kembali bagaimana pendidikan budi pekerti. Ya, biasanya kalau ada orde yang lebih baru, orde yang lama itu ditinggalkan itu aja, kadang-kadang dilibas saja nggak perlu. Kalau saya masih melihat pada waktu zamannya Orde Baru, P4 itu kan juga salah satu contoh yang baik. Tetapi karena setelah Orde Reformasi semua dianggap nggak baik, dibuang saja. Padahal masih banyak yang baik yang dapat kita lakukan untuk mencegah intoleransi. Kemudian yang ketiga, itu para pemimpin-pemimpin. Ya, pemimpin baik pemimpin itu pemimpin bidang agama, pemimpin ormas, ya, pemimpin-pemimpin di dalam keluarga. Kita melihat mereka itu kan tidak bergerak secara langsung dalam arti menjadi pelakunya, sering menggunakan orang lain, ya. Jadi di dalam menyampaikan orasi-orasi baik keagamaan, orasi-orasi entah itu politik juga kadang-kadang tanpa disadari ini seperti menyulut. Ya, jadi membakar semangat untuk berbuat itu. Nah, mari itu kita perhatikan supaya mereka juga jangan seperti kata Pak Joko, kita gembor-gembor intoleransi, kita sendiri menjadi intoleran. Itu yang berikutnya. Satu lagi yang perlu kita sampaikan adalah pendekatan melalui kepemerintahan. Ya, jadi pemerintah tentunya yang namanya mengurus negara, ya, supaya negara ini menjadi lebih baik, tidak asal berdiri dan semuanya, sehingga perlu adanya regulasi, perlu adanya peranatan. Ya, peranatan itu dimulai dari baik pembukaan undang-undang, kemudian UUD 45, turun kepada peraturan-peraturan yang semua itu diatur sebenarnya untuk mengatur peranatan-peranatan kehidupan di masyarakat berbangsa bernegara supaya hidupnya itu lebih baik, tentram. Tetapi banyak orang yang tidak memahami, ya kurang memahami pengertian terhadap peraturan perundang-undangan ini sehingga mereka membutuhkan edukasi. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, ya. Mulai dari RT, RW, lurah, camat dan sebagainya itu perlu juga edukasi. Demikian kira-kira dari saya, kiranya dapat menjadi masukan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Zakius tadi menyinggung tentang kasus di Gadingan, Mojolaban, Sukoharjo, Kenteng, Surakarta, dan kasus terakhir di Siwal Baki, adanya gangguan terhadap pendirian rumah ibadah. Tentunya yang diharapkan tadi ada pendekatan budaya, politik atau pemerintahan yang mengharapkan nanti ada regulasi yang lebih baik agar tercipta kedamaian dan kenyamanan yang lebih baik pula di masyarakat. Terima kasih Pak Pendeta Zakius. Hadir juga pada malam hari ini Mbak Ambar dari Percik Salatiga. Selamat malam Mbak Ambar. Selamat malam. Selamat malam. Kiai. Nah, jangan panggil Kiai, saya bukan Kiai. Pak Ustadz. Mbak Ambar, monggo bisa disampaikan tentang tip-tip dari jenengan atau teman-teman di Percik Salatiga, bagaimana mencegah virus intoleransi ini jangan sampai menjadi pandemi
di tengah-tengah masyarakat sehingga nanti ada kehidupan yang lebih nyaman dan damai. Monggo, silakan. Matur suwun, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Ambar dari Percik di Salatiga. Sebetulnya tadi saya ingin belajar gitu, di sini ternyata diminta ngomong. Baiklah, saya akan bicara sedikit di sini tentang bagaimana mencegah virus intoleransi ini, dan kebetulan memang baru-baru kita mendengar ada kasus yang kita prihatin itu berkaitan dengan anak-anak gitu. Bapak Ibu, memang di Percik kami dengan gerakan Lintas Iman Sobat itu juga berkegiatan bersama dengan anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya kenapa intoleransi itu ada di kalangan anak-anak juga, itu karena pengalaman bertemu di antara anak-anak itu dengan anak-anak yang berbeda itu semakin kurang gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat misalnya anak-anak Muslim pergi ke sekolah Islam, berbasis Islam, kemudian anak-anak yang Kristen itu pergi ke sekolah Kristen juga gitu. Sehingga kemudian pengalaman mereka untuk berjumpa itu menjadi sangat minim sekali gitu. Nah, barangkali kalau tadi didiskusikan mengenai mencegah, dengan demikian ya mungkin kita memang harus banyak membuka ruang-ruang untuk bertemu, khususnya bagi anak-anak gitu ya. Jadi biar mereka itu kemudian memahami bahwa ada orang atau mungkin kelompok yang di luar mereka gitu, bahwa ternyata ada teman-teman Kristen, ada teman-teman Buddha misalnya gitu. Nah, dengan cara itu tentu saja kalau sudah kenal biasanya kan kita nggak mungkin kemudian langsung benci gitu ya. Nah, biasanya orang kalau sudah kenal itu bisa saling memahami, kemudian prasangka-prasangka itu menjadi dikurangi juga gitu. Jadi mungkin dengan membuat ruang-ruang bertemu khususnya bagi anak-anak itu akan mungkin gitu dulu Pak Kiai. Saya pikir nanti bisa dilanjut teman-teman yang lain. Matur suwun. Halo? Sorry. Baik, terima kasih Mbak Ambar. Mbak Ambar tadi menyampaikan perlunya ada ta'aruf lintas agama, ada ruang bertemu anak-anak lintas agama ini sejak dini, diperkenalkan bahwa ada orang yang berbeda dengan kita, ada orang yang berbeda dengan mereka, supaya nanti ada saling memahami, saling mengerti tentang perbedaan itu sejak dini. Jadi ini salah satu cara yang menurut Mbak Ambar tadi untuk mencegah munculnya atau berkembangnya virus sejak dini. Baik, Mas Indra Gunawan sudah on belum? Halo Mas Indra Gunawan? Halo? Tadi sudah connect sebenarnya, cuma kok belum ini. Itu sudah connect, itu sudah Mas. Halo? Mas Indra Gunawan? Enggak kedengeran ya suaranya. Ya, Mas Indra Gunawan, monggo bisa disampaikan trik atau tip-tip dari jenengan bagaimana cara kita mencegah merebaknya virus intoleransi di tengah-tengah masyarakat kita. Halo? Kok sinyalnya mungkin belum bisa diterima Pak Faisal? Iya, monggo Mas. Aduh. Halo.
Halo Mas Endra. Halo. Sudah terlihat ganteng, tapi kok suaranya belum ada? Hilang lagi. Halo. Bisa didengar Pak Faisal? Bisa Mas. Langsung aja. Langsung aja. Loh, kok malah hilang suaranya, Mas? Itu belum dibuka tuh audionya, masih unmute. Di unmute, Mas. Masih mute. Atau Ya, mungkin kita earphone-nya kurang memang nancep. kadang sering ada hal-hal seperti ini, gangguan sinyal. Halo. Sambil nunggu Mas Endra Gunawan hadir di tengah-tengah kita ini, juga ada Mas Utomo Prastyo dari Mandalika Pati. Halo. Mas Pendeta. Siap. Ya. Selamat malam Mas Pendeta. Selamat malam Pak Kaji, Pak Kiai Haji Sofwan Faisal. Nah, jangan panggil saya Pak Kiai Haji Barangna. Ini Mas Pendeta Manis. Pendeta Abednego Utomo Prastyo, monggo mungkin ada tip yang ini. Bisa disampaikan, silakan. Joko bahasane saiki angil-angil Mas Ngadim ini. Dur-dur. Hidup di negara Indonesia sebagai bangsa Indonesia, tetapi seperti orang lain. Dan banyak yang melakukan pendekatan untuk menuju kepada perasaan yang sama, itu dengan pendekatan humanisme atau kemanusiaan. Jadi supaya maksudnya tinggal di satu wilayah, tinggal di sebagai satu bangsa, supaya merasa sebagai supaya tidak menjadi orang lain itu dengan pendekatan kemanusiaan atau humanisme, sesama manusia. Tapi menurut saya pendekatan sesama manusia itu bagus tapi angel gitu loh, karena manusia itu punya keberagaman dan keunikan. Oleh karena itu menurut saya ya perlu dikembangkan, disadarkan bahwa kita ini adalah satu bangsa gitu. Jadi saudara sebangsa. Emane memang kebanggaan sebagai bangsa ini yang menurut saya tipis gitu loh. Kebanggaan sebagai bangsa ini tipis. Mengapa tipis? Karena bisa jadi memang kebangsaan ini tidak pernah diperkenalkan. Tidak pernah diperkenalkan kepada kita. Kebangsaan ini tidak pernah diperkenalkan, ya akhirnya serasa orang lain. Gitu.
Jadi, saya usul konkret aja, praktis saja. Jadi mari kita menyajikan informasi-informasi tentang kebangsaan kita, sehingga kita bangga sebagai bangsa dan merasa menjadi satu saudara. Jadi itu menurut saya konkretnya hal praktis yang bisa saya usulkan ya materi-materi kebangsaan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah bangsa, kehebatan bangsa kita, kemudian tokoh-tokoh kita itu harus terus dikumandangkan di generasi masa kini. Sehingga kita ini sadar betul bahwa kita ini bukan hanya sesama manusia, tetapi juga saudara sebangsa. Saya kira seperti itu Pak Haji Faisal yang sangat saya hormati. Apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta Utomo Prasetyo. Usul dari beliau tadi kita kampanyekan, kita viralkan, kita kembangkan lagi agar menjadi informasi-informasi tentang penguatan kebangsaan, juga sejarah bangsa yang dapat dijadikan teladan agar kita sadar bahwa kita sebenarnya ini bukan hanya sesama manusia, tapi yang lebih spesifik lagi kita adalah sesama anak bangsa, saudara sebangsa setanah air. Saya tuh kok penasaran sama Mas Endra Gunawan ya tadi ya. Mas Endra masih bisa nyambung nggak? Mas Endra? Ya, Mas Endra. Audionya masih tutup, audionya belum dibuka. Masih mute. Unmute-nya itu, di unmute. Nah, Mas Endra. Yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin bisa inbox saya, inbox apa itu namanya. Monggo nanti bisa kita ini kan, karena saya enggak hafal satu-satu ini. Yang ikut ada yang berpartisipasi ini ada 66 orang. Tadi sampai 70 juga. Ada Mas Kuat Hermawan. Mas Kuat, bisa mendengar saya? Wah, Mas Kuat. Suaranya. Ya, Mas Kuat. Terima kasih Pak Haji Sofyan. Ya, apa saya nambahin dua hal aja sebenarnya. Monggo disampaikan Mas, harapan atau trik-trik yang jenengan punya supaya nanti virus ini tidak berkembang. Ya, wacana intoleransi saya pikir berangkat dari dua hal. Satu dari pengetahuan, yang kedua dari ideologisasi. Ideologisasi mungkin urusannya soal agama atau ideologi. Tidak hanya agama di sini, hampir semua agama lah. Sebentar, kasih ini ada Lukman ini, ganggu ini. Yang kedua, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita semuanya hari ini itu memang ketika menghadapi wacana ya pengetahuan hadapinya. Kalau ideologi ya pengetahuan juga ujung-ujungnya. Nah, berangkat dari beberapa persoalan yang ada di masyarakat khususnya di Kota Surakarta, banyak masukan soal problem-problem tidak hanya persoalan-persoalan agama sesungguhnya, tetapi persoalan-persoalan misalkan ideologi. Misalkan soal gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak-anak punk yang tadinya itu adalah gerakan budaya pop, tetapi
mulai 5 tahun 7 tahun yang lalu itu gerakannya sudah bicara soal anti negara dan sebagainya. Ujung-ujungnya di situ. Dan mungkin di beberapa gerakan-gerakan yang berbasiskan ideologi, ujung-ujungnya adalah merubah asas negara atau merubah negara atau anti negara. Nah, di persoalan-persoalan di Kota Surakarta itu kita menghadapi itu, termasuk teman-teman. Saya tidak bicara soal ini karena wilayahnya civil society, baik yang mayoritas maupun minoritas, kaitannya soal pendirian tempat ibadah atau orang melakukan ibadah. Nah, wilayah-wilayah ini ketika kita bicara civil society, saya pikir wilayahnya adalah wilayah-wilayah hukum. Karena saya juga ketika menghadapi teman-teman dari non-muslim, misalkan ketika dipersulit pendiriannya, ada dua hal. Satu, dialog dengan pemerintah. Kedua, melakukan gugatan. Karena lewat gugatan inilah sesungguhnya keputusan hukum mengikat itu bisa dibuktikan. Ya, itu mungkin Pak Kaji soal intoleransi. Ada 4. Kalau saya beberapa kali diskusi dengan beberapa teman, saya pikir ada 2, gerakan kultural dan gerakan struktural. Kalau struktural ya kaitannya soal gugatan-gugatan hukum kepada ketika dia diperlakukan tidak adil dalam sebuah proses pengambilan kebijakan atau tetapi yang kedua menurut saya gerakan-gerakan kultural baik yang bersifat kebudayaan maupun yang bersifat kebudayaan itu maknanya luas di sini. Ya tadi di awal juga dikatakan bahwa gerakan-gerakan yang bersifat kebudayaan misalkan ada etos yang hari ini berkembang di masyarakat kita. Mungkin itu Pak Kaji. Ya. Terima kasih Mas Fuad Hermawan. Ini semoga nanti apa yang kita bicarakan juga bisa disampaikan oleh Mas Fuad ke Wali Kota Surakarta supaya nanti keresahan-keresahan yang ada pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini juga menjadi masukan. Karena Om Hijau juga memberikan catatan-catatan hasil dari diskusi ini juga kita sampaikan ke beberapa pihak yang tentunya menurut kami perlu mengetahui apa yang menjadi keresahan masyarakat. Terima kasih Mas Fuad. Pak Pendeta Lukas masih ada? Halo, Pak Pendeta Lukas. Apa sudah ini udah keluar mungkin ya? Tadi katanya ada. Saya beri kesempatan pada Ustadz dari CLK. Ada Mas Ustadz Ahmad Tresno Subagio. Jangan lele. Ini ruang serius ini. Ngobrol. Mana orangnya? Cari ngobrol kok serius. Ini ngobrolnya serius, Bang. Jangan celelean. Monggo Mas Ustadz Tresno Subagio. Tolong disampaikan secara serius, bukan editan. Bagaimana kita mencegah toleransi sejak dini supaya virus ini tidak menjadi pandemi di masyarakat. Monggo yang lain diam dulu mendengarkan khotbah
Singkat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya di acara ngobrol santai kita pada malam hari ini. Walaupun santai, tentunya ini diharapkan bisa membawa pencerahan dan juga pengalaman kita. Karena pada malam hari ini yang kita harapkan adalah kita saling berbagi pengalaman tentang intoleransi atau pencegahan intoleransi itu sendiri. Bahwa seperti yang telah kita sepakati bersama bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya dengan pandangan hidup kita yakni Pancasila. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para founding father, para pendiri bangsa ini. Mengingat bahwa bangsa Indonesia ini didirikan dan terdiri dari berbagai banyak suku, bangsa, agama, serta latar belakang budaya. Ini yang tentunya menjadi kesepakatan kita bersama. Adapun akhir-akhir ini kita kadang disibukkan oleh sesuatu yang sangat-sangat tidak kita harapkan, yakni munculnya sebagian kecil dari masyarakat yang ingin memaksakan apa yang menjadi standar kebenarannya ini dijadikan sebagai standar kebenaran orang lain. Sedangkan sesungguhnya bangsa ini telah mempunyai standar kebenaran di dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Ini harus kita semakin sebarkan kepada masyarakat tentunya sejak ini mungkin. Yang kadang menjadi kerisauan saya, ini juga ada sebagian masyarakat yang mereka itu menganggap bahwa dirinya adalah cerminan atau diri mereka itu adalah sebagai sebuah rujukan untuk sebuah kebinekaan. Ketika seseorang itu mempunyai pandangan bagaimana yang menjadi pandangannya, dianggaplah dia termasuk bagian dari orang yang menghargai kebinekaan. Ini yang tentunya juga harus menjadi perhatian kita. Tidak saja kita hanya memperhatikan pada sebagian kecil masyarakat yang ingin memaksakan standar kebenarannya digunakan sebagai standar kebenaran orang lain, juga tentunya yang telah mempunyai pemahaman bahwa kebinekaan itu adalah sebagai sebuah keniscayaan, ini juga harus bisa mengerti bahwa orang lain pun mempunyai standar kebenarannya. Ketika ini bisa kita saling memahami, maka tentunya keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat itu akan bisa kita capai. Ini misalnya begini, seseorang akan menganggap bahwa dia termasuk orang yang toleran ketika mau membenarkan keyakinan orang lain. Ini yang saya sendiri secara pribadi tidak setuju dengan pemahaman tersebut. Misalnya begini, ada yang punya pendapat bahwa semua agama adalah benar. Ini yang tentunya ketika tidak dilanjutkan dengan kalimat bagi pemeluknya, ini akan menjadi sesuatu yang rancu. Ketika kita membenarkan semua agama, mengapa harus ada agama? Jadi ketika kita membenarkan agama, yo janjonon mungkin koyo penak banget ngono lho. Jadi nek semua yo melu Jumatan,
Minggu ya ora apa-apa melu kebaktian ning gereja. Jadi sebenarnya ning kono ning swargane niku iso penak iso alian. Tidak, ini yang tidak baik, ini yang tidak benar ketika kita membenarkan agama orang lain. Jadi kita hargai orang lain mempunyai standar kebenarannya dengan tetap kita kebenaran keyakinan yang kita yakini. Yang ini harus kita tanamkan sejak dini. Kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka tetap teguh dengan pendirian keyakinannya, tetapi bisa memahami bahwa di luar keyakinan dirinya itu ada keyakinan orang lain yang juga ingin mempertahankan keyakinannya. Mungkin sementara itu dulu, nanti akan bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ustadz Tresno Subagio yang telah menyampaikan pendapatnya bahwa Indonesia ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang memang mempunyai latar belakang berbeda, namun mempunyai satu visi dan misi, yaitu NKRI. Kebinekaan adalah keniscayaan, jangan memberikan ruang pada kelompok yang memaksakan kehendak dirinya sendiri pada orang lain. Itu mungkin yang bisa saya ambil dari beliau. Ada Ketua Fatayat NU Sukoharjo, Mbak Muslimah ada? Atau Ibu Suliastuti dari Karanganyar? Bisa mendengarkan saya? Adanya Muslimat Sukoharjo, Pak Yai. Muslimat Sukoharjo, monggo. Yang mana ini tadi? Sebentar. Hafidah. Oh, Bu Doktor Hafidah, monggo Bu Doktor. Terima kasih sudah bergabung. Monggo, mungkin ada tip yang bisa disampaikan kepada kita semua bagaimana merawat toleransi, menjaga virus intoleransi di tengah masyarakat kita ini. Monggo. Oh, terima kasih Pak Yai Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Ya tadi atau kemarin saya daftarnya AFID begitu Pak Yai, tapi barusan pas Isak tadi di bel Ketua Muslimat, di bel Mbak Yu Mahmudah begitu untuk mewakili katanya di Japri Pak Yai Faisal begitu, beliau nggak bisa. Akhirnya ya udah saya jadinya beralih status gitu ya, jadi pribadi menjadi mewakili Mbak Yu Mahmudah, Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo, sekaligus memperkenalkan kepada para hadirin di forum ini. Kepengurusan Muslimat Sukoharjo sudah berganti. Terima kasih Pak. Berbicara tentang intoleransi, saya tadi sepikiran dengan Mbak Ambar dari Percik ya, bahwa memang akhir-akhir ini memang ruang untuk kalau saya memang masuknya di anak-anak ya Pak ya, sama ibu-ibu karena mak-mak kan gitu ya. Di anak-anak itu kan melalui pendidikan maupun pergaulan mereka. Memang beda sekali ya zaman 10 tahun yang lalu dengan sekarang, karena ruang untuk bermain bersama, kemudian berkumpul bersama di kampung paling tidak, kalau tidak di sekolah di kampung yang berbeda paham, berbeda agama kan sudah semakin sedikit ya, sehingga saling mengerti dan mengenalnya itu menjadi berkurang. Betul, saya sepakat bahwa kita harus saling mengenal dan memahami, maka akan terkikislah sikap dan pikiran intoleransi karena sudah mengenal kan. Sebagaimana peribahasa kan, tak kenal maka tak sayang itu kan. Jadi untuk bisa sayang kan mereka harus kenal dulu. Maka kalau kita merasa ini forum atau kesempatan ini berkurang, mungkin bisa diciptakan ruang-ruang untuk mereka bisa berngobrol, bisa ketemu, bisa saling bercakap-cakap atau bermain bersama melalui ruang kampung atau sekolah. Jadi kalau tadi Pak Joko pendekatannya kultural ataupun pendekatan pendidikan itu kan sangat bisa. Ya kampanyenya kepada para guru-guru tentu ya. Saya mendapatkan pelajaran
berharga seperti ini dari kawan saya Pak Kiai, guru SD di pelosok timur Jawa Timur sana. Jadi kampungnya Pak Yai Faisal masih ke timur lagi, ujung timur Jawa Timur gitu, ujung timur Jawa Timur. Dia mengajar di sebuah SD, di mana di SD itu masih ada murid yang berbeda agama. Dia guru kelas sebenarnya, bukan guru agama Islam juga tapi guru kelas. Hanya saja dalam kesehariannya itu di kelas dia itu dia biasakan sebelum mulai pelajaran resmi, kurikulum formal, itu ada saling mengenal dulu. Jadi seperti yang dulu waktu saya SD itu, baris dulu mau masuk kelas itu. Baris bersama gitu kan, di situ saling salaman semuanya, baru kemudian ketika masuk kelas, itu ada pelajaran ngaji. Bagi yang agama Islam, dibimbing Iqra. Bagi yang agama Kristen kitabnya sendiri gitu. Di kelas itu kebetulan ada 2 yang Kristen, Katolik dan kemudian yang lain Islam. Nah, setelah itu kemudian guru itu ngajak sholat duha. Yang Kristen pun ikut ke musala, Bapak. Ikut ke musala ketika teman-teman yang Islam itu sholat duha, dia ibadah sendiri di musala SD itu. Itu kok indah banget gitu ya. Indah rasanya gitu. Andai kan itu bisa dilakukan gitu oleh teman-teman guru di Solo mungkin ya, atau di Sukoharjo, kayaknya kok akan bisa tadi membangun gitu ya, membangun atau paling tidak mengurangi lah, itu menghilangkan virus intoleran itu, yang justru nanti akan membangun toleransi antar anak-anak itu. Itu salah satunya mungkin begitu ya. Tapi saya memang belum bisa masuk kalau ini karena saya tidak biasa kepada sekolah-sekolah SD umum, kan sekolah saya di madrasah juga yang Islam semua. Namun saya bisa masuk melalui ibu-ibu guru yang ada di kampung, Bapak, di PKK. Jadi paling tidak memberikan informasi tentang inilah. Sekali 2 kali kemudian cerita-cerita yang lain itu harapan saya itu memberikan influencer gitu ya, jadi memberikan pengertian pada mereka dan syukur-syukur mereka kemudian tergerak juga gitu ketika ibu-ibu guru yang menjadi anggota PKK di kami itu di kelasnya di SD-nya itu masih ada ragam berbeda agama, berbeda golongan, sama-sama Islam tapi beda golongan kan di Sukoharjo banyak gitu kan. Itu paling tidak mereka kemudian bisa melakukan hal yang sama untuk bagaimana anak-anak ini diajak untuk membangun toleransi gitu. Jadi tidak merasa paling benar sendiri, tidak merasa bahwa kalau sudah Islam itu paling pertama masuk surga gitu kan, tidak seperti tapi bersama-sama. Nah ini jadi memang harus sejalan antara anak dan ibunya gitu. Sehingga kasus yang tadi yang kemarin di Semanggi itu ibunya nggak tahu apa yang dilakukan anak itu kan memang sangat sangat ya fakta terjadi Pak, dan itu karena memang mungkin kan para ibu-ibu itu pokoknya nyekolah ke anaknya tapi nggak ngerti anaknya di sana dididik apa. Nah kita yang ada di masyarakat, kalau saya karena di PKK ya saya memberikan ininya ke ibu-ibunya. Kebetulan di PKK RT kami itu kan ada yang non juga gitu. Sehingga kita berikan contoh gitu bergaul dengan ibu anggota PKK yang non itu dengan biasalah sama gitu. Jadi pendekatan kultural sangat menurut saya sih sangat bagus ya gitu untuk mencegah itu. Cuman masalahnya kan begini Pak Kaji, beberapa yang tadi melakukan intoleran itu dalam kehidupan sosial itu agak susah untuk bisa diajak bergabung gitu. Terus terang kami di PKK di tingkat sampai ke tingkat kelurahan bahkan kecamatan itu masih susah untuk mengajak yang kiranya ibu-ibu yang eksklusif itu. Nah, padahal anak-anak yang
melakukan intoleransi itu kan beberapa kan dari mereka, beberapa, tapi saya tidak mengatakan pasti dari mereka enggak ya, tetapi beberapa kan dari mereka yang itu para ibunya memang tidak mendapatkan informasi tentang kebinekaan, tentang keragaman, tentang bahwa kita bisa hidup bersama-sama walaupun berbeda gitu. Enggak masuk CLK gitu itu Mas Arif, Pak. Gitu aja Pak, terima kasih. Unmute Pak Kaji. Terima kasih Bu Dr. Hafidah. Beliau tadi menyampaikan ada keprihatinan bahwa 10 tahun yang lalu anak-anak itu masih bisa serawung di kampung bersama anak-anak tanpa membedakan status sosial, agama maupun golongan. Namun pada saat ini ada kesenjangan. Mereka tidak bisa berinteraksi secara bebas sebagai anak-anak, tapi sudah mulai ada sekat-sekat agama, sudah ada sekat-sekat sosial yang lain, dan ini akan menimbulkan kesenjangan yang lebih tinggi, lebih di dalam, yang justru nanti akan dikhawatirkan menjadi bibit-bibit intoleran di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin Pak Ibrahim Ismail dari Poso masih aktifkah? Siap. Ya, Pak Ibrahim, monggo kami persilahkan kalau ada yang bisa disampaikan ini tentang bagaimana merawat toleransi dan mencegah intoleran ini. Siap. Supaya tidak bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat. Siap. Terima kasih, Yai Sofyan. Waduh, kok dan untuk semua bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih, saya dari Poso, Sulawesi Tengah. Sebuah daerah yang saya kira oleh sebagian kalangan cukup mengenal, bukan karena toleransinya, bukan karena kebudayaannya, tapi di 21 tahun terakhir ini dikenalnya dengan sarang teroris. Gitu ya Mas Sofyan ya? Iya. Tapi saya mau mengatakan bahwa suasana dan kondisi Poso hari ini alhamdulillah sudah kembali pulih dari hal-hal yang mengancam keragaman, kebinekaan kita. Alhamdulillah itu sudah semakin membaik. Hanya memang perkara intoleransi memang kami di Poso, kebetulan saya selaku Wakil Ketua FKUB, tentu memiliki beban dan tanggung jawab yang tadi dikemukakan oleh Bapak banyak pendeta yang tadi sudah mengemukakan bahwa harus diri kita yang dulu yang diberdayakan, harus memiliki pengetahuan yang lebih dibanding masyarakat. Itu benar, karena kita menjadi rujukan, karena kita menjadi patokan dari masyarakat. Bicara soal intoleransi khusus di daerah kami, mungkin ini hanya sharing saja. Kalau tadi yang terungkap, misal soal pembangunan rumah ibadah yang di beberapa tempat mendapatkan semacam protes, itu alhamdulillah di Poso tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Ini adalah merupakan indikator bahwa sesungguhnya di tanah Poso kesadaran akan berbeda dalam keyakinan, dalam beragama sekalipun itu sudah cukup tinggi sesungguhnya. Gitu. Karena dalam perkara-perkara yang semisal di beberapa tempat terjadi itu tidak ada di Poso. Hanya memang yang
kami rasakan adalah pada tingkat peneguhan memperkokoh suasana kebatinan di dalam keberagaman yang ada. Kebetulan untuk Muslim yang ada di Poso itu hanya berkisar 30-an persen dan selebihnya itu Nasrani. Nah, kesadaran berbeda saya kira dan kesadaran berbangsa dalam dan bersaudara dalam konteks kemanusiaan, syukur alhamdulillah di tengah masyarakat kita di Poso cukup tinggi. Hanya ada yang masih dirasakan sebagai problem adalah soal ketika perjumpaan-perjumpaan itu menjadi sebuah kebutuhan, sebagaimana tadi yang diungkap oleh beberapa narasumber, itu menjadi penting. Di kami justru memang itu mendasar dan itu yang diharapkan. Tetapi ada problem ketika itu bersentuhan dengan makanan dan minuman. Mohon maaf, di soal ini saya kira ada upaya khusus menjelaskan kepada umat yang lain sehingga tidak terjadi ketersinggungan. Nah, alhamdulillah satu tahun terakhir FKUB itu bekerja mensosialisasikan hal-hal teknis yang diperkirakan akan mengganggu hubungan kemanusiaan, hubungan antar umat beragama. Jadi di kami poinnya hanya di soal makan dan minum. Selebihnya itu alhamdulillah tidak ada lagi. Hanya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa 21 tahun yang lalu post konflik itu pemicunya beragam. Ada yang mengatakan karena agama, ada yang mengatakan karena politik, ada kecemburuan sosial, ekonomi, dan seterusnya. Tapi semua itu menjadi terbantahkan karena yang hari ini yang dirasakan masih menjadi ancaman itu adalah kelompok kecil teroris yang sedang diburu oleh aparat hari ini. Halo. Perempuan hubungan-hubungan yang ada, apakah itu melalui pendidikan, benar, penting pendidikan itu dikedepankan dan kesadaran para tokoh-tokoh agama itu juga menjadi sangat penting. Mungkin untuk menjadi informasi bahwa tadi terungkap pemahaman keagamaan itu menjadi penting. Mengeksplorasi semangat beragama masing-masing itu penting. Tidak bisa juga kemudian berlebihan, memaksakan dan lain sebagainya. Saya kira Mas Sofyan itu mungkin terima kasih sharing dulu. Terima kasih Pak Ibrahim Ismail yang telah menjelaskan tadi bahwa memang Poso selama 21 tahun terakhir ini sebagai wilayah yang berkonflik. Ada kelompok-kelompok yang masih eksis di sana. Namun alhamdulillah saat ini sudah kembali membaik. Di Poso sebenarnya tidak ada masalah tentang penolakan tempat ibadah. Yang ada justru dalam peneguhan keberagaman. Karena memang setiap daerah saya pikir mempunyai permasalahan sendiri. Dan ada hal yang mungkin masih menjadi persoalan, yaitu tentang makanan dan minuman yang dalam hal ini mungkin bagi Muslim ada kendala soal halal haramnya mungkin Pak ya, karena memang kalau dilihat dari persentase Muslim di sana hanya 30% dan selebihnya Nasrani, dan ini juga harus menjadi kesepakatan bersama. Mungkin itu situasi yang terbalik apabila dibandingkan di Pulau Jawa tentunya.
Dan semoga apa yang sudah tercipta dengan baik di Poso bisa bertahan, bisa kita rawat bersama. Jangan sampai terjadi konflik-konflik lagi sebagaimana tahun 21 tahun yang lalu. Terima kasih Pak Ibrahim Ismail. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin ada yang mau urun rembuk lagi. Nah, ada Pak Yahman. Pak Yahman ini dari Walubi ya. Halo Pak Yahman, bisa mendengar saya? Pak Yahman? Halo? Sudah nyambung? Sudah nyambung toh? Belum dibuka akhirnya. Di unmute Pak. Suaranya Pak. Yang ada simbol mic gitu. Karo iki. Neniki ya. Pak Yahman bisa mendengar? Bisa Pak. Sekarang ya, bisa. Monggo Pak Yahman. Tadi ngeblank. Ya. Monggo kalau ada yang bisa disampaikan, bersama-sama kita rawat toleransi dan jaga virus intoleran. Silakan Pak Yahman. Terima kasih Pak Sofyan, Bapak-bapak, Bapak-ibu semuanya, selamat. Ya. Jadi ya ini kepengen dengar-dengar sebenarnya Pak. Tapi ya saya kepengen itu maksudnya saya tadi dengar semua dari Bapak Ibu ya. Memang nggak mudah ngomongin yang ini gitu ya. Tapi ya saya juga punya pengalaman gitu. Maksudnya saya anak saya sendiri di SMA itu sendiri gitu ya. Tapi ya saya juga ke anak saya ya bukan anak saya aja ya, semuanya. Jadi ya saya juga kepengen itu, maksudnya menjadi anak yang bisa menghargai orang lain, harus dekat semua sama orang lain, jangan membeda-bedakan gitu. Jadi anak saya di SMA di Wonogiri ya SMA-nya itu jadi ketua OSIS gitu. Jadi ya saya juga kepengen itu, maksudnya anak saya sendiri sudah ya kalau ngomong minder ya minder gitu. Aku Sumiani. Gambar. Iya. Kalian pada tahu aku nggak ya? Asing kayaknya. Maaf, ini ngomong sama anak-anak ya Mas, nggak ngerti gaptek Pak. Jadi ya kalau pengalaman saya ya saya juga kepengen gitu, maksudnya kalau kita dekat bisa mendekati semuanya. Saya juga ke Pak Faisal juga belum pernah sebelumnya, sekarang sudah dekat kayak keluarga gitu ya. Ya itu yang saya rasakan gitu. Maksudnya ya semuanya kepengen semua bahagia, kepengen semua ya kalau semua jadi keluarga gitu, rasanya enak gitu, rasanya hidup nggak ada beban gitu. Ya yang zaman yang sekarang ini ya beda itu entah gitu, tapi ya suasananya ini dia saya juga kepengen gitu. Kemarin membangun saya ikut di ini, tapi ya saya pendengar gitu ya, saya kepengen gitu, maksudnya suasana yang
ini menjadi suasana yang nyaman gitu. Jadi ya saya juga kepada teman-teman gitu ya, saya merasa saya juga kepengen itu, maksudnya kalau kita nggak punya kepengen membahagiakan semua orang, pasti ketemu jodohnya juga yang baik gitu ya. Ya tadi Ibu dari itu juga bilang gitu ya, maksudnya dari Sukoharjo tadi gitu ya. Ya memang lebih baik dari dini ya, tapi ya susah kalau nggak bisa terbuka gitu ya. Kalau nggak bisa kalau kita nggak bisa terbuka dengan yang lain memang susah gitu ya. Tapi ya ini sih pengalaman pribadi gitu, maksudnya anak saya di sekolah cuma sendiri gitu ya, tapi berani kok jadi ketua OSIS gitu ya. Sekarang masuk fakultas lewat jalur OSIS gitu, ketua OSIS itu gitu. Yang saya rasakan kalau dari awalnya orang tuanya ini mendukung, kalau ya bebas saja gitu, maksudnya nggak usah kalau ya di ini yang anak yang kedua ya saya bebaskan gitu, maksudnya bergaul dengan siapapun gitu. Tapi saya merasa gitu, maksudnya kalau dia bergaul dengan semua orang, ya saya merasa hidup lebih berwarna gitu. Oh iya ya, sama ini rasanya ya nyaman, sama ini ya nyaman gitu. Jadi ya saya juga terima kasih gitu ya, juga tadi pengalaman dari Bapak Ibu gitu ya, saya merasakan ya ini memang harus bareng-bareng harus bareng-bareng gimana biar ya tidak, kalau bisa bergabung, dan tujuannya kalau Indonesia maju kita juga di dalamnya, kalau Indonesia makmur juga kita di dalamnya, kalau Indonesia damai kita juga di dalamnya gitu ya. Yang ini yang saya rasakan gitu. Indonesia damai ya kita ikut damai gitu. Tapi kalau Indonesianya lingkungannya kita nggak bisa bahagia, juga kita pun juga nggak bahagia gitu. Itu yang sedikit ya pengalaman bisa berbagi. Saya terima kasih malam ini bisa berbagi. Saya tadi dijawab Pak Faisal gitu ya. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin dari saya itu. Selamat malam. Selamat malam ya, terima kasih Pak Yahman. Sebenarnya yang dirasakan Pak Yahman sekeluarga ini tidak ada perbedaan perlakuan, asal berprestasi terbukti putra beliau juga bisa menjadi Pak Muhaimin masih ada? Muhaimin. Pak Muhaimin ada? Muhaimin. Halo. Ya. Tadi masih di mute dari admin ya. Ini baru kebuka. Oh iya. Sudah bisa mendengar, Pak? Siap. Bagus ini. Oh iya. Monggo Pak Muhaimin kalau ada yang mau disampaikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan saya sebagai anggota komunitas Jumat Ahmadiyah, Bang Ustadz Faisal. Iya. Ahmadiyah itu ya untuk introduksi ya, bukan diambil dari nama pendirinya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tapi dari nama Nabi Muhammad. Ada di surah As-Saff itu, ada di surah As-Saff
Ya, itu tentang Ismu Ahmad itu ya, salah satu nama Rasulullah kan Ahmad ya. Tujuannya apa? Supaya para penganut Ahmadiyah ini mengikuti contoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW, itu tujuannya. Jadi tidak betul itu fitnahan orang yang mengatakan Ahmadiyah nabinya bukan Nabi Muhammad. Itu satu fitnah hoax yang luar biasa, karena Ahmadiyah sendiri diambil dari nama Nabi Muhammad SAW ya. Ya, ada beberapa spirit saya kira yang harus ditumbuhkan di negara kita. Ada spirit, tentunya yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita tahulah bangsa Indonesia bukan cuma besar dari luas wilayahnya, tapi terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, adat budaya, dan lain sebagainya, sehingga kita semua pasti sepakat Bhinneka Tunggal Ika ini harus terus kita gaungkan. Kemudian yang kedua tentu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara kan berhak menjalankan ajaran agamanya masing-masing sesuai kepercayaannya. Sudah jelas ini di undang-undang. Tapi kadang-kadang ada satu kelompok orang yang mayoritas atau bagaimana punya superioritas juga, punya kekuasaan, kadang-kadang mengambil hak suara Tuhan, mensesatkan, mengkafirkan orang lain kan. Padahal Allah Ta'ala tidak pernah memberikan mengangkat mereka sebagai mandatarisnya Tuhan juga, kan aneh itu. Itu yang kadang membuat kami Jemaat Ahmadiyah kerap menerima perlakuan intoleran dimanapun ya. Itu karena fatwa sesat itu, sedangkan mereka juga manusia, makan nasinya sama seperti kita ya kan. Sholat ibadahnya pun kami juga sama. Kemarin Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah, Kyai Haji Taslim Cahlan itu langsung tabayun ke markas, ke pusat Ahmadiyah di Parung, Bogor, Jakarta, bahkan di Semarangnya sendiri beliau datang. Beliau lihat sholatnya, semua dilihat, bahwa beliau berkesimpulan Ahmadiyah adalah Islam, gitu ya. Adapun hanya beberapa perbedaan yang sifatnya khilafiyah, itu cuma sedikit kata beliau. Nanti sekali-kali kita undang juga beliau Kyai Haji Taslim Cahlan itu, Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian spirit yang ketiga adalah spirit agama-agama. Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua mengajarkan perdamaian, gitu ya. Islam sendiri meyakini Allah Ta'ala Tuhannya itu Maha Rahman, ya kan? Maha Pengasih, Rohim, Maha Penyayang, Al-Muhaimin, Maha Pelindung, As-Salam, Maha Damai, Maha Menyelamatkan. Artinya, kalau ada seseorang yang dia memakai jubah agama tapi perilakunya tidak mendamaikan, tidak menghormati orang lain, ya kan? Apa itu sudah disebut Islam? Islam sendiri artinya kan selamat. Al-muslimu man salimal muslim lisanihi wa yadi. Orang Islam itu dia orang yang menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya juga kan. Nah, ini kadang-kadang yang membuat orang heran, membuat saya heran juga, dia mengaku Islam tapi kelakuannya sangat jauh daripada Islam. Termasuk Nabi Muhammad ya. Kita umat Islam ini kami meyakini Nabi Muhammad sudah the best, sudah yang terbaik, contoh the best trainer itu, teladan terbaik bagaimana beliau memperlakukan seorang nenek-nenek Yahudi yang buta di pasar, sampai dilembutkan itu makanan dulu baru dimasukkan ke mulut yang nenek yang buta itu tadi. Sampai ketika Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar, si nenek yang buta itu kaget. Ini tangan bukan tangan yang biasa nyuapin saya, katanya. Ini bukan siapa orang yang suka nyuapin saya, ternyata udah meninggal. Dikasih tahu namanya Muhammad. Si nenek Yahudi ini terkejut. Ternyata orang yang selalu saya fitnah itu Nabi Muhammad, katanya. Nabi Muhammad mengajarkan ketika jenazah orang Yahudi lewat, itu beliau berdiri mencontohkan kepada kita untuk menghormat. Para sahabat ada yang bertanya, kenapa Rasul engkau berdiri? Itu kan Yahudi. Rasulullah menjawab, Yahudi emang bukan manusia, ya kan? Yahudi manusia yang harus kita hormati. Ini kadang-kadang saya sendiri malu juga ya, kadang sama umat Islam saling dibenturkan gitu ya. Kemudian ada virus-virus, maksud saya ada kebudayaan, kearifan lokal. Di Jawa ada
Surodirat, Surodiningrat, apa lebur dening pangastuti. Maaf saya kalau salah, ini saya orang Sunda ya. Surodirat apa namanya? Surodira Jayaningrat lebur dening pangastuti, ya segala nafsu amarah, kemarahan itu bisa lebur dengan cinta dan kasih sayang. Ya, di Buddha juga diajarkan, Kristen kalau katanya kasihilah Tuhanmu dan juga kasihilah sesamamu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Banyak sekali di Buddha diajarkan, anggaplah yang orang lain semua itu selaku teman. Itu artinya kita diajarkan untuk cinta kasih. Ahmadiyah sendiri motonya love for all, hatred for none, cinta semua dan cinta untuk semua tanpa kebencian kepada siapapun. Oleh karena itu, mari kita jadikan toleransi ini sebagai budaya kearifan lokal supaya hidup kita terasa surga. Demikian Bang Ustadz Faisal, jazakumullah, sana jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Sudah disampaikan Pak Muhaimin bahwa kita memerlukan keterbukaan karena memang kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sama-sama memberikan penghargaan kepada orang yang berbeda di antara kita. Jangan sampai memaksakan kehendak karena seperti disampaikan bahwa Nabi Muhammad pun tidak pandang bulu. Artinya beliau berikan penghormatan kepada siapapun walaupun tidak beragama Islam, termasuk pada orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Baik, waktu sudah jam 20.3, jam berapa ini? Jam 20.54. Wah, sudah cukup malam. Ada yang bisa turun rembuk lagi nanti habis ini Pak Juyamto. Halo Pak Juyamto, masih on? Masih ada? Ya, unmute. Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Monggo Pak Ju. Ji. Mohon izin moderator Pak Firdian untuk saya urun rembuk sedikit ini kaitannya dengan soal virus toleransi. Memang menarik kalau kita membahas hal yang terkait dengan soal intoleransi. Tadi oleh para pembicara sebelumnya disebutkan bahwa ini sumber utama itu kaitannya dengan soal pemahaman. Saya sepakat itu, tapi saya dari sudut pandang yang berbeda, di mana di situ ada yang benar-benar tidak paham, ada yang pura-pura tidak paham, ada yang sangat paham. Yang pura-pura paham dan sangat paham ini justru bahaya. Kalau yang kurang paham ini kan sebenarnya dari kalangan yang betul-betul karena dia tidak paham, kurang paham itu bisa dipahamkan. Yang berbahaya ini yang pura-pura tidak paham atau yang sangat paham tapi mengkapitalisasi tentang intoleransi ini untuk dijadikan alat untuk kepentingan politik. Jadi yang sangat berbahaya menurut saya. Pilkada DKI itu kan sebenarnya salah satu contoh praktek nyata daripada daripada intoleransi yang dikapitalisasi untuk kepentingan politik itu menurut saya. Itu sangat berbahaya karena dilakukan oleh kaum intelektual yang menurut saya bukan tidak paham soal intoleransi, bukan tidak paham soal berbahayanya. Tadi beliau sudah melihat ini ada katakanlah
perbedaan yang mau dikapitalisasi untuk kepentingan politik. Makanya beliau nggak mau kalau bacaan saya seperti itu, karena sangat berbahaya. Dan kemudian kita lihat bahwa sekarang ini di Jakarta sedang dibangun itu terowongan intoleransi Masjid Istiqlal dengan gereja katedral itu kan, di bawahnya dibangun terowongan itu. Saya yakin maksud daripada pembangunan terowongan itu sebenarnya untuk sebagai contoh bagi masyarakat dunia tentang bagaimana membangun sebuah katakanlah perdamaian, memberikan contoh bagaimana sebuah katakanlah hubungan yang dibangun atas jasa saling menghormati di antara umat beragama. Tapi ya tetap saja itu banyak sekali beredar di grup BA itu justru melihat itu dari sisi negatif. Di sana di apa namanya, nanti saya kirimlah di grup CLK itu. Dikomentari bahwa pembangunan terowongan itu seolah justru akan bentuk penguasaan kaum kafir terhadap Masjid Istiqlal, nanti bisa dipakai nyanyi-nyanyi dengan bebas di Istiqlal. Nah, itulah yang saya bilang itu bukan muncul dari orang-orang yang benar kurang paham, justru dari orang yang paham, tapi dipakai kalkulasi, dipakai untuk mengkapitalisasi perbedaan-perbedaan untuk kepentingan politik untuk menjatuhkan katakanlah pemerintahan yang sekarang. Itu menurut saya yang berbahaya dan harus segera disikapi menurut saya. Tapi kalau yang perbedaan kurang pahamnya tentang perbedaan itu muncul dari katakanlah kalangan awam, itu sangat mudah bagi katakanlah para pemuka agama untuk menjelaskan. Tapi kalau yang muncul dari para orang-orang yang intelektual tapi justru menggunakan intoleransi untuk kepentingan inilah yang betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama. Karena akibatnya sangat apa namanya berbahaya, sangat berbahaya itu menurut saya. Barangkali itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ju. Memang intoleransi itu kadang bukan tidak difahami. Sebenarnya mereka sangat paham bahwa toleransi itu dianjurkan oleh agama apapun. Namun ada yang pura-pura tidak paham, bahkan justru ada yang memang menggunakan intoleransi ini sebagai komoditas atau komoditas politik atau bisa dikapitalisasi seperti yang disampaikan Pak Ju untuk kepentingan politik identitas misalnya. Bahkan tadi disampaikan juga bahwa jembatan toleransi yang dibangun dari Istiqlal ke Katedral itu ya sebenarnya terobosan yang bagus untuk membangun toleransi, tapi disalahartikan atau pura-pura tidak paham, justru diplesetkan menjadi pencampur adukan agama, dan saya yakin itu bukan tujuan dari pemerintah untuk membangun itu, tapi memang semata-mata untuk membangun toleransi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jam di tempat saya jam 21.00. Saya rasa ngobrol bareng Omah Hijau pada malam hari ini kita cukupkan, dan saya sekali lagi atas nama tukang parkir menyampaikan banyak terima kasih. Rencana ngobrol ini yang baru kita gagas tadi pagi, karena ada beberapa desakan dari kemarin juga ada desakan, tapi baru tadi pagi kita realisasikan dan kita share ke beberapa grup, dan alhamdulillah respon sudah diikuti oleh sekitar 70 lebih partisipan, dan saya yakin ini menjadi kebutuhan bersama bahwa toleransi harus kita pertahankan, harus kita budayakan, kita kembangkan, dan kita bersama-sama mencegah merebaknya virus intoleransi. Kita cegah virus intoleransi menurut kemampuan kita masing-masing, dan tentunya ada sinergi yang harus kita lakukan, dan kita tidak bisa bergerak tanpa adanya kebersamaan.
Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kita, dan toleransi adalah sarana untuk menjaga negara ini tetap aman, damai, dan nyaman. Dan virus intoleransi menjadi musuh kita bersama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak perlu menyampaikan resam dari semua pembicara, karena ini memang acara ngobrol bareng, ngobrol santai, dan tentunya apa yang kami sampaikan bila banyak kekurangan, kami atas nama penyelenggara dari Ummah Hijau Lintas Kultural mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal, izin live. Terima kasih Mas.